Perkenalkan, nama lengkap saya Gerardia Gladys Aritona, saya dari kelas 11 B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Hal yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah, yang kedua jenis-jenis karya tulis ilmiah, yang ketiga struktur karya tulis ilmiah, dan yang keempat adalah kaidah kebahasan karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang berisi artikel tentang suatu penelitian maupun penjelasan atas suatu ilmu pengetahuan. Dilansir dari Newton Gresham Library, artikel ilmiah menyajikan temuan penelitian oleh para peneliti dan ilmuwan dengan referensi karya sebelumnya pada bidang studi yang sama. Yang kedua adalah makalah. Arifin E. Zamal dalam buku berjudul Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah lengkap dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar untuk perguruan tinggi menyebutkan bahwa makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Data empiris tersebut biasanya dianalisis secara objektif dan logis oleh pembuat makalah sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja adalah karya ilmiah yang menganalisis data yang bersifat empiris dan objektif, seperti halnya makalah. Perbedaannya adalah kertas kerja menganalisis data secara lebih mendalam juga terperinci. Hal tersebut dilakukan karena kertas kerja biasanya menjadi bahan diskusi dalam sidang maupun seminar ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa di tingkat sarjana atau S1. Skripsi berisi penelitian serta pembahasan suatu topik dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Penelitian tersebut dapat berupa hasil penelitian lapangan, kajian pustaka maupun hasil eksperimen. Penelitian dan pembuatan skripsi biasanya dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir yang dibimbing oleh dosen. Yang kelima adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa di tingkat magister atau S2. Dilansir dari SUNY Empire State College, tesis memfokuskan ide penulisannya serta informasi yang diperoleh selama penelitian. Tidak seperti skripsi yang bersifat luas dan umum, tesis membahas suatu topik bidang ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam dan terperinci. Tesis dikerjakan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen. Yang kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa di tingkat doktoral atau S3. Disertasi berisi pembahasan tentang suatu penelitian yang dianggap baru dan original, dengan topik yang dipilih sendiri oleh penulisnya. Istilah disertasi berasal dari bahasa Latin yaitu dissertere yang memiliki arti untuk berdebat, sehingga dalam disertasi dimasukkan berbagai pandangan tentang topik yang diteliti. Adapun penulis harus membuat argumen yang kuat dan didukung dengan data empiris yang sah dalam pemaparan penelitian disertasi. Yang ketiga adalah struktur karya ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Jadi, halaman judul ini harus jelas dan padat, serta terdiri dari satu frasa. Halaman judul ini harus mencerminkan karya ilmiahnya sendiri. Contoh, pengaruh penggunaan gawai terhadap anak-anak. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat adalah manfaatnya. Yang keempat, kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Kerangka teoritis ini berisi pengetahuan dari buku pendukung yang digunakan untuk menguatkan hasil penelitian dalam karya ilmiah. Yang keempat, metodologi penelitian atau prosedur atau tahapan dalam penelitian tersebut.
yang terdiri dari metode deskriptif, metode eksperimen, dan metode penelitian kelas. Yang kelima adalah pembahasan. Pembahasan atau intisari atau bagian pokok karya ilmiah tersebut. Pada pembahasan ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan adalah semua yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir dalam penelitian. Sedangkan saran adalah hal-hal yang disampaikan yang berguna untuk orang yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah data atau sumber yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keempat, kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Yang ketiga, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajiban dan kepastian makna. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah lugas atau bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Yang kelima, kata baku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Yang keenam, selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Yang ketujuh, jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Yang kedelapan, karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Jadi, sekian materi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.